Dua informasi penting bagi pensiunan pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan dua kategori penerima skema baru tunjangan pensiun. Pemerintah tetapkan dua kategori penerima skema baru tunjangan pensiun. Dan informasi kedua terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang ternyata tak cuma cair di Juni 2025 saja. Ternyata bisa juga cair pada bulan berikut ini. Kita masuk di informasi kedua dulu terkait dengan pencairan gaji ke-13 sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan pemerintah tetapkan dua kategori penerima skema baru tunjangan pensiun. Resmi dari Sri Mulyani, pencairan gaji ke-13 merupakan hal yang sudah sangat dinantikan oleh pensiunan PNS. Sebagaimana diketahui bahwa gaji ke-13 termasuk salah satu jenis tunjangan yang berhak diterima pensiunan PNS dan juga ASN yang masih aktif. Oleh sebab itu, informasi terkait dengan jadwal pencairan gaji ke-13 saat sedang banyak dicari khususnya oleh para pensiunan PNS. Terkait dengan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS tersebut, Sri Mulyani telah menurunkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2025. Berdasarkan PMK nomor 23 tahun 2025 tersebut, tertera informasi bahwa gaji 13 pensiunan PNS akan cair bulan Juni 2025. Tetapi rupanya masih banyak pensiunan yang tidak memahami bahwa gaji 13 juga bisa dicairkan selain bulan Juni 2025. Jika dipahami lagi, regulasi yang tertuang dalam PMK nomor 23 tahun 2025 menyebut jika pencairan gaji ke-13 paling cepat dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Sri Mulyani melalui kebijakan tersebut menekankan bahwa jika gaji pensiunan PNS belum dicairkan pada Juni, maka bisa dicairkan setelah Juni 2025. Dengan kata lain, tidak serentak. Semua pensiunan PNS pada Juni akan menerima gaji ke-13, namun bisa juga ada yang menerima setelahnya. Tentu ada alasan mengapa gaji 13 bagi pensiunan bisa saja tidak cair serentak pada Juni 2025 mendatang. Hal itu dikarenakan anggaran untuk pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS dikembalikan pada kesiapan masing-masing daerah. Meskipun begitu, tentunya para pensiunan PNS tidak perlu khawatir karena pada prinsipnya gaji 13 akan tetap cair, hanya tidak serentak. Sementara itu, beragam komponen yang dicairkan dalam gaji ke-13 itu adalah gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan pasangan, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, itulah terkait dengan pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS yang ternyata tidak hanya akan cair pada bulan Juni 2025 saja, bisa saja cair setelahnya. Tetapi berdasarkan pengalaman, pencairan itu biasanya akan dilakukan pada bulan Juni dan jarang sekali akan cair setelah bulan Juni. Intinya sebelum atau memasuki tahun ajaran baru sekolah. Kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah tetapkan dua kategori penerima skema baru tunjangan pensiun. Ramai di media sosial dan grup WhatsApp isu bahwa pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon besar mulai tahun 2025. Langsung menyita perhatian para pensiunan dan ASN aktif. Tidak sedikit yang mengaku berharap, namun lebih banyak lagi yang bertanya-tanya, benarkah informasi ini valid? Dan siapa saja kategori yang akan menerima pesangon ini. Kali ini merujuk pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang disusun oleh pemerintahan pusat. Dokumen tersebut yang terdiri dari 352 halaman secara eksplisit menyebutkan rencana reformasi program pensiun ASN, namun dengan sasaran yang sangat spesifik. Pada halaman 93 disebutkan bahwa arah reformasi program pensiun akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Nah, ini dua kelompok besar inilah yang bisa saja dua kategori penerima pensiun. Pertama adalah PNS existing.
yakni pegawai negeri sipil yang saat ini masih aktif bertugas. Kemudian yang kedua adalah ASN baru termasuk P3K yang akan direkrut ke depan. Tidak disebutkan sama sekali bahwa skema pensiun untuk PNS yang sudah purna tugas atau pensiunan saat ini akan diikutkan pada reformasi atau diubah ke sistem pesangon pensiun fully funded. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang belakangan ini beredar terkait dengan apakah pensiunan termasuk ke dalam kategori penerima pensiun, hingga saat ini belum ada arahan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah karena memang aturannya belum terbit. Nah, kemudian ada kalau beberapa saluran yang mengatakan tentang pesangon miliar, bonus pensiun, gaji pensiun berubah sistem yang dikaitkan dengan pensiunan aktif saat ini, tentu ini masih diragukan kebenarannya. Bahkan Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyalurkan dana pensiun ASN secara tegas menyampaikan klarifikasi melalui berbagai saluran resmi media sosialnya seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Mereka menyatakan bahwa skema pembayaran pensiun tetap dilakukan secara bulanan dan hingga kini tidak ada informasi resmi dari pemerintah mengenai perubahan ke sistem pesangon. Dalam konteks literasi digital, situasi ini menjadi pelajaran penting. Banyak pihak tergoda menyebarkan informasi yang terdengar menyenangkan, seperti pesangon 1 miliar untuk pensiunan, padahal tidak disertai bukti atau dokumen valid. Nah, kemudian, jika informasi seperti ini diterima mentah-mentah bukan hanya mengecewakan publik ketika tidak terrealisasi, tetapi juga menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat, terutama kalangan pensiunan yang rentan secara informasi. Maka dari itu, penting bagi masyarakat khususnya pensiunan maupun ASN aktif untuk memeriksa ulang sumber informasi, mengecek dokumen resmi, dan mengandalkan saluran terpercaya seperti situs pemerintah, Taspen, ataupun saluran ini. Lebih baik menerima fakta pahit yang berdasar daripada mimpi manis tanpa realisasi. Reformasi tunjangan pensiun memang akan terjadi, namun saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah mengubah skema pensiun bagi pegawai aktif agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan tidak membebani APBN secara jangka panjang. Adapun para pensiunan tetap akan menerima haknya seperti biasa tanpa perubahan mekanisme, kecuali jika ada regulasi baru yang dikeluarkan secara resmi. Kepada para pensiunan, penting untuk tidak hanya berharap, tetapi juga tetap proaktif dalam mencari informasi dari sumber valid.